Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosika Putra Erlangga dari 1031. Saya akan mempresentasikan sejarah tentang G30 SPKI. Apa itu G30 SPKI? G30 SPKI adalah gerakan 30 September atau G30S. Adalah sebuah peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi selama satu malam pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober tahun 1965 yang mengakibatkan gugurnya 6 jenderal serta 1 orang perwira pertama militer Indonesia, dan jenazahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur lama di area Lubang Buaya, Jakarta Timur. Penyebutan peristiwa ini memiliki rekam jenis. Presiden Soekarno menyebutkan peristiwa ini dengan istilah gestok atau gerakan 1 Oktober. Sementara Presiden Soeharto menyebutkan dengan istilah Gestapu, dan pada Orde Baru dinamakan G30S PKI atau gerakan 30 September PKI. Latar belakang G30 PKI. Apa itu latar belakang G30 PKI? Jadi, Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan partai komunis terbesar di seluruh dunia di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965, anggotanya berjumlah sekitar 35 juta. Ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya, PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota, dan pergerakan para petani anggota Barisan Tani Indonesia yang berjumlah 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita atau Gerwani, organisasi penulis dan artis serta pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Pada bulan Juli 1959, Parlemen dibubarkan, kemudian Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden, sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi yang penting. Soekarno menjalankan sistem demokrasi terpimpin. PKI menyambut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi, yaitu antara nasionalis, agama, dan komunis yang dinamakan Nasakom. Pada era demokrasi terpimpin, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dan menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani gagal mengatasi masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik, serta korupsi birokrat dan militer menjadi wabah. Peristiwa pada 1 Oktober 1965 dini hari, 6 jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana atau Cakrawirawa yang dianggap loyal kepada PKI, dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol Untung, Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Maijen Soeharto, kemudian mengadakan penumpasan terhadap gerakan tersebut. Korban. Ada 7 korban, antara lain yang pertama adalah Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani atau Mantri atau Panglima Angkatan Darat atau Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi. Yang kedua, Mayor Jenderal TNI Raden Suprapto, Deputi 2 Menteri atau Panglima AD Bidang Administrasi. Yang ketiga, Mayor Jenderal TNI Mas Tirto Darmo Haryono atau Deputi 3 Menteri atau Panglima AD Bidang Perencanaan dan Pembinaan. Yang keempat, Mayor Jenderal TNI Siswondo Parman atau Asisten 1 Menteri atau Panglima AD Bidang Intelijen. Yang kelima, Brigadir Jenderal TNI Donald Ishak Panjaitan atau Asisten 4 Menteri atau Panglima AD Bidang Logistik. Yang keenam, Brigadir Jenderal TNI Sutoyo Siswomiharjo atau Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal Angkatan Terakhir. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah Letnan 1 Pierre Andreas Tandean atau Ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution yang tewas karena pasukan PKI mengira ia adalah Jenderal Nasution. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Thank you, arigato, kamsahamnida, terima kasih, matur nuwun, syukron, spasiba. Bila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you.